Al-Fatihah ila Sayyidina al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari wa jami'u syurah mu'allafati wal muhasyin ala syurah masyayikhihim wa dalam nadihim wa lakhim anhum wa jami'u ulama wal awliya wa salihin wa mu'alifil kutub an-nafi'a mimman syahadil adhi ila mughribiha wa ila awliya ahdil baldah wa ulama'iha wa salahiha wa man amara hadal ma'had wa hadal musalla wa hadi buka sabiqan wa lahiqan wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man ahsana alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuslimul jannah wa yadu alaina wa alal muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa biniyati al-faraj al-ajil al-muslimin wa biniyati salahi ahli al-bait ajma'in wa ala ma nawahu salafus salih minan niyat wa ala kulli niyyah salihah jami'al khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairi sholihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu fi Fathil Mu'in fi mabhas furudil wudu ila qawlihi far'un law dakhalat syaukatun ya ini gue law dakhalat syaukatun fi rijlihi. Syaukah duri, tidak harus duri, apapun, paku, jarum atau apapun. Lau dakhalat syaukatun fi rijlihi. Ada paku, duri atau semisalnya masuk ke kaki. Wa dhahara ba'daha ba'du syaukah. Tidak masuk semuanya, sebagian di dalam, sebagian masih di luar. Maka hukumnya bagaimana? Wajaba qal'uha wa ghuslu mahalliha. Wajib dicabut dan tempat yang ketusuk paku tadi itu, tempatnya syaukah tadi, tempatnya paku tadi wajib dibasuh. Alasannya li'annal mahal sara fi hukmi dhahir. Ketika paku masih ada menancap, kan tidak kelihatan. Tempatnya paku kan tidak kelihatan. Yang kelihatan kan pakunya. Nah, lobang yang ketusuk kan tidak kelihatan. Berarti kan batin. Tapi batin fi hukmi dhahir. Batin yang fi hukmi dhahir. Kalau fi hukmi dhahir, kalau wudu kan seluruh anggota wudu yaitu wajah, tangan, kepala dan kaki harus dibasuh ya. Harus dibasuh. Kaki termasuk yang harus dibasuh. Apa yang harus dibasuh? Yaitu bagian luar. Lah tempatnya paku, tempatnya duri, ini batin memang nggak kelihatan karena ketutup paku. Mestinya kalau batin tidak wajib dibasuh. Tapi ini walau batin fi hukmi dhahir, memiliki hukum dhahir. Kalau hukum dhahir berarti wajib dibasuh. Ini ketika kasusnya kayak tadi. Jadi pakunya masuk dan ada bagian yang di luar. Tapi kalau masuk semuanya, fa inistatarot opo syaukah kulluha. Kalau seluruhnya masuk ke dalam sampai ketutup. Itu. Jadi pakunya atau durinya masuk ke kaki. Tidak ada bagian yang di luar. Masuk ke dalam, ketutup kulit. Sorot fi hukmil batin. Maka hukumnya hukum batin. Kalau hukum batin fayasihhu wudu'u, sah wudu'nya tanpa harus durinya dicabut. Jadi kesimpulannya menurut keterangan Fathul Mu'in ini, kalau ada duri atau semisalnya masuk ke kaki, tafsirnya dua. Jika sebagian duri itu ada yang di luar, tidak masuk semuanya, maka wajib dibasuh. Dan lubang yang kecocok tadi harus dibasuh karena memiliki hukum dhahir. Tapi kalau durinya masuk semuanya ke dalam kaki, ketutup kulit sudah, tidak ada yang di bagian luar, maka tidak wajib dicabut. Dan wudunya sah tanpa harus mencabut duri tadi itu. Ini tafsir yang ada di Fathul Mu'in. Cuma tafsir seperti ini berbeda dengan tafsirnya baik Imam Ibnu Hajar maupun Imam Romli. Fathul Mu'in ini tidak membedakan apakah durinya itu masuk sampai ke daging
atau hanya di area kulit. Kan ini ada kulit, ya kan? Agak kandel kan kulit ini kan ya. Itu. Ada kulit, ada daging. Apalagi kaki ini kan kulitnya kandel kan ya. Nah, itu. Nah, ada kulit, ada kaki, ada daging. Ya. Fathul Mu'in ini tafsirnya seperti tadi, apakah sebagian paku masih di luar atau di dalam semuanya. Itu tafsirnya. Tanpa memilah apakah duri tadi itu sampai ke daging atau hanya di batas kulit. Apakah setelah dicabut durinya itu tempatnya berlobang kelihatan ataukah rapat lagi? Tidak membedakan. Di Fathul Mu'in tidak dibedakan. Dan itu berbeda dengan tafsirnya Imam Ibnu Hajar, berbeda pula dengan tafsirnya Imam Romli. Bagaimana kalau tafsirnya Imam Ibnu Hajar? Tafsirnya Imam Ibnu Hajar membedakan antara ketika duri itu sampai ke daging atau tidak. Jadi kalau kata Imam Ibnu Hajar, kalau duri itu sampai ke daging, tidak wajib dicabut. Jadi kalau duri itu nyampe ke daging, masuknya itu sampai ke daging, tidak wajib dicabut. Walaupun sebagiannya ada di luar. Nah, jadi kalau sampai masuk ke daging, terlalu dalam berarti masuknya ya, itu tidak wajib dicabut. Wudunya sah walaupun tidak dicabut. Tapi kalau masih di area kulit, baru itu apa? Tafsir tadi itu, apakah sebagiannya ketutup semuanya atau sebagiannya atau dohir. Itu tafsir Imam Ibnu Hajar. Jadi masih dibedakan lagi antara sampai ke daging atau tidak. Kalau sampai ke daging tidak wajib dicabut. Kalau tidak nyampe ke daging itu yang tafsir tadi itu apakah tertutup semua atau tidak. Ini tafsirnya siapa? Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli tidak seperti itu tafsirnya. Ya apa tafsirnya Imam Romli? Kalau menurut Imam Romli membedakan duri yang masuk tadi itu, kalau dicabut, apakah tempat yang bekas kecocok duri itu terbuka, kelihatan, dilihat oleh mata itu kelihatan, terbuka, bolong gitu. Ataukah langsung rapat lagi? Kayak ketusuk jarum pentul. Jarum jilbab ini ya. Jarum pentul. Nah, itu kalau ketusuk, walaupun masuk ke daging atau enggak, kalau cabut, bekasnya kelihatan apa enggak? Enggak, langsung rapat lagi. Karena terlalu kecil. Nah, kalau seperti itu, tidak wajib dicabut. Jadi di kaki ketusuk jarum pentul. Nah, itu. Sebagiannya di luar, pentulnya di luar kan ya. Itu tidak wajib dicabut kata Imam Romli. Kenapa? Karena kalau dicabut, tidak ada bagian yang terbuka. Ngapain dicabut? Untuk apa? Dicabut itu kan tujuannya biar tempatnya kesiram kan ya. Lah ini kalau dicabut nutup lagi kan tidak wajib disiram juga kan. Jadi nggak ada bedanya. Jarum itu dibiarkan di situ atau tidak. Beda kalau kecocok paku dur. Ya. Paku ini bungkura itu ya. Paku dur. Nah itu nyocok, dicabut, kelihatan ada lubangnya apa enggak? Nah, kalau seperti itu kata Imam Romli baru wajib dicabut. Kenapa? Karena yang kecocok itu yang lubangnya itu hukum dohir sudah. Kalau paku nggak dicabut, nggak kebasuh air. Tapi kalau dicabut kebasuh air. Jadi nyabut ono manfaat ada faedai. Apa? Biar tempatnya bisa terbasuh. Itu tafsir Imam Romli. Jadi Imam Romli memilah antara ketika dicabut menyisakan lubang ataukah langsung nutup lagi. Kalau langsung nutup lagi tidak wajib dicabut, wudu sah. Kalau menyisakan lubang wajib dicabut, kalau nggak dicabut wudunya tidak sah. Tempat yang lubang tadi wajib disiram. Itu tafsir Imam Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar tidak membedakan kecil besar, menyisakan lubang atau tidak, tapi ditafsir apa? Antara jarum tadi itu atau duri tadi itu masuk ke daging atau enggak. Kalau udah nyampe tembus ke daging, maka enggak wajib dicabut. Ya. Kalau enggak tembus ke daging hanya di area kulit, maka tafsir tadi itu seperti Fathul Mu'in ya. Kalau ketutup kulit semuanya masuk kayak selundupan itu loh. Ya, kan ketutup kulit, ujungnya enggak ada yang mencungul kan ya. Nah itu. Nah, maka enggak wajib dicabut. Sah wudu'i. Tapi kalau ada mencungul sebagian ya, nah itu wajib dicabut. Paham ya?
Jadi tafsirnya Fathul Mu'in ini yang terlalu global ini tidak sama dengan tafsirnya Imam Ibnu Hajar maupun Imam Romli. Wallahu alam, apakah ini pendapat beliau pribadi atau mengutip pendapat Ibnu Hajar di kitab yang lain? Wallahu alam. Ya. Cuman rangkuman dari Syekh Kurdi itu seperti yang tadi saya sampaikan pendapat Ibnu Hajar. Syekh Kurdi itu Masya Allah itu betul-betul menguasai kitab-kitab Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu betul-betul menguasai. Cuma ini kan Syekh Zainuddin Al-Malibari ini kan muridnya Imam Ibnu Hajar, bisa jadi mendengar keterangan dari Imam Ibnu Hajar yang tidak tercatat dalam kitabnya. Tukang ngaji mungkin bisa jadi, wallahu a'lam ya. Yang jelas kalau secara kaidah madhab yang muktamad ya pendapatnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu, atau yang selevel dengan mereka seperti Syekhul Islam Zakaria atau Syekh Khotib Sirbini. Walaupun kebanyakan ulama itu ya antara Imam Ibnu Hajar atau Imam Romli. Jadi bainal hajar war romel. Jadi madhab Syafi'i itu bainal hajar war romel, antara batu dan pasir ya. Itu bainal hajar war romel. Nah, qala rahimallahu walau tanaffato lan lamun melenting-melenting sapa wong. Lenting itu kayak apa? Berair itu loh. Kulit berair itu melepuh ya. Melepuh apakah luka apakah karena kebakaran, kepanasan atau habis enggak tahu ngarit moro ngarit. Nah, enggak tahu nyekelinggis moro nyekelinggis. Itu kan biasanya belendungan ya, keluar air. Nah, itu maksudnya tanafut. Walau tanafato sapa wong fi rijlin aw ghairihi, di kaki atau yang lain. Lam yajib ghuslu batinihi. Dalamnya tidak wajib dibasuh, tapi malam yatasyaqqaq. Ing dalam selagi ini ora jebrot. Selama belum pecah. Itu belum jebrot, belum pecah. Fa in tasyaqqa wa jebrot pecah. Ini bukan hanya melenting-melenting kayak tadi itu, baik itu cacar ataukah luka bakar ataukah tidak pernah megang linggis kemudian menggunakan linggis biasanya melepuh ya. Itu. Atau udun modai semuanya. Ini kalau belum beldos, belum jebrot, belum pecah, dalamnya tidak usah dibasuh. Nah, tapi kalau sudah jebrot, sudah pecah, dalamnya wajib dibasuh. Kan kadang-kadang udun itu oleh motoni gede kan menyisakan lubang gitu ya. Lubangnya itu wajib dibasuh. Atau melepuh tadi itu pecah. Nah, pecah. Maka yang dibalik kulit itu, yang kiwil-kiwil itu ya, wajib dibasuh itu tidak boleh. Kulitnya kiwil-kiwil ketutup, disiram, tidak sah. Kecuali lengket mana lah ini. Fa in tasyaqqa, kalau sudah pecah, wajib ghuslu batinihi, wajib dibasuh dalamnya. Tapi malam yartatik, selagi tidak nutup lagi. Kadang kayak melepuh itu kan, pecah, kemudian kan nutup lagi, lengket lagi ya. Tidak usah dikelembet, sakit. Tidak usah dilembet, sakit. Jadi syariat itu tidak tidak memerintahkan orang untuk menyakiti diri sendiri. Jadi pecah dan tidak nempel lagi kulitnya, ya dibalik kulit yang pecah itu wajib dibasuh. Tapi kalau udah lengket lagi, maka tidak wajib untuk dibasuh. Tambihun, zakaru fil ghusli, dalam permasalahan mandi, ulama menyebutkan annahu yu'fa an batini jerone uqadis sya'ri, bundelani rambut. Tapi dengan catatan ai idzan aqada, ketika bundel apa sya'ru binafsihi. Jadi kalau ada orang rambutnya jendel tidak bisa disisir itu ya. Nah, jadi apalagi kalau rambut keriting, rambut model Jepang, model Cina, walaupun coklat ya, walaupun coklat. Jadi kalau model Jepang, model Cina rambutnya itu nyerungut ya. Itu kayak sapuduk ya. Itu biasanya nggak jendel biasanya ya. Nah, tapi rambut keriting itu biasanya jendel kalau nggak rutin disisir. Apalagi kalau keritingnya keriting model orang-orang kulit hitam biasanya. Itu ya. Nah, itu kayak orang Papua atau orang Afrika sing kulit hitam itu biasanya rambutnya itu jendel luar biasa, jendel disisir ya. Sing merotol duduk rambut sisir ya. Jadi jendel. Lah itu
Kalau disiram, air susah untuk masuk ke dalam bagian dalam rambut itu tidak bisa. Ya bagian luar itu kesiram, bagian dalamnya. Sampai tidak tahu ketemu dewe. Saya dulu banyak teman-teman Afrika yang sing gimbal itu, bulet temen. Itu hatta bulu betisnya itu, biasa main bola itu, bulet tak karu-karuan. Dan rambutnya itu gede-gede, kaku-kaku itu, jendel gimbal. Jadi apa? Di bundelan itu kalau disiram gitu aja, ya nggak masuk airnya ke sela-sela itu. Nah, itu ya apa hukumnya makfu? Kalau jendel dewi, bukan di kewenang salon. Nah, itu. Jadi rambut jendel dewi ya, bundeli itu. Itu ketika mandi atau ketika wudhu disiram airnya tidak masuk ke dalam makfu. Artinya mandinya sah, wudhunya sah. Nah, itu. Annahu yu'fa, jadi ma'fu. An batini, bagian dalamnya, bagian luarnya tetap harus siram. Bagian dalamnya itu, tapi dengan catatan idzan aqada binafsi, ketika bundel sendiri. Tapi kalau dibuat di bundel apa dengan rekayasa, maka tidak ma'fu. Contoh kayak di kelabang loh. Perempuan biasanya di kelabang kan ya, di kelabang. Lah itu disiram air, ya dalamnya tidak basah, bagian luarnya saja yang basah. Nah, ketika dia harus mandi wajib, nah, maka harus dibrodoli itu, aninya apa? Tutup rambutnya dibrodoli ya, itu kelabangannya itu diudari, ya dibuka, biar masuk. Tidak maafu itu, kenapa? Itu kan buatan, bukan bundeli sendiri. Udah, sekarang masalah baru, masalah tobu, bener tabu. Wa ulhiqa biha, disamakan dengan tadi itu, biha dengan uqadhi sya'ri. Disamakan dengan uqadhi sya'ri apa? Man ubtuliya binahwi tabu'in kabirin misalnya. Itu. Man ubtuliya binahwi tabu'in, tabu ala wazni tanur, baknya tasdid tabu fa'ul. Itu tanur, tabu. Orang yang kena musibah atau kecubo, kepalanya itu banyak tobu. Tobu ini kalau di kamus diartikan hewan kecil yang ada di nempel ke kulit kepala. Tapi kalau di i'anahnya itu ditafsiri dengan baydul komel, telurnya kutu, lingso kata orang Jawa. Maduranya apa? Telur koto. Tandi bahasa dibinya itu. Telur koto, telur rajem, telur bibik, tidak punya itu, tidak punya bahasa sendiri. Nah, itu. Jadi apa? Lingso ya, lingso. Orang kalau kutun, jadi rambutnya ada kutunya. Zaman sekarang nggak patiake. Zaman dulu banyak rata-rata. Khususnya perempuan itu rata-rata rambutnya penuh dengan kutu. Kutu itu memang mengganggu, tapi justru itu menyebabkan rambutnya menjadi bagus nanti. Lah asal rambut elek, ono tumoi geneng naik jadi bagus nanti. Tapi gatel ya. Jadi di antara yang menyebabkan rambut itu bagus itu ono kutune atau kalau potongan perempuan itu dijaga rambutnya perempuan itu aurat, baik masih nyambung atau sudah dipotong. Lah, kalau rambut perempuan itu terlalu panjang dipotong, lah potongan ini jangan dibuang sembarangan. Kalau kelihatan laki-laki ajnabi, haram karena itu aurat. Bagaimana dipendem? Lek kepingin bagus, karena Habib Abdullah mengatakan, Habib Abdullah Muhdar, perempuan itu kalau habis potong rambut, kalau rambutnya kepingin bagus, yang di kepalanya itu bagus, lah rambut yang dipotong tadi dikubur, dipendem di bawah pohon jeruk nipis. Itu, atau lemon itu ditanam di bawah jeruk nipis atau jeruk lemon. Nah, itu ada sirnya itu nanti rambutnya jadi bagus nanti. Ya. Nah, itu. Jadi ketika potong rambut, hati-hati perempuan potong rambut di salon habis itu kelemperaan. Haram itu dilihat laki-laki ajnabi itu. Itu aurat. Jadi dipendem. Dipendem, usahakan di bawah pohon jeruk nipis atau jeruk lemon. Itu insya Allah bagus nanti rambutnya. Nah, di sini ini tobu lingso, telur kutu.
Di sini dikatakan di Fathul Mu'in wa ulhiqa biha bi uqadi syari mani betulia binahwi tabuin semisal telur kutu. Yang la soko bi usuli syarihi yang nempel di akar rambut. Itu ada di bagian akar rambut yang mendekati akar maksudnya yang nempel ke kulit kepala itu. Nah, jadi kalau ada orang banyak kutunya. Itu. Banyak kutunya nempel ke kulit kepala, otomatis rambut yang ketutup lingso, kan ceket itu kan ya. Nah, bagian rambut yang ketutup lingso, ketutup telur kutu itu, dan kulit kepala yang ketutup itu ketika mandi tidak tersiram oleh air bagian yang ketutup itu. Hatta mana awusulal ma ilaiha. Jadi kalau ada orang banyak telur kutunya sehingga ketika mandi air tidak bisa masuk ke bagian yang ketutup telur kutu itu. Walam yumkin min izalatihi. Itu. Dan tidak mungkin untuk dihilangkan karena perempuan masuk kata digundul, disampuni tidak hilang, diserit pancet ada lagi terus ya. Nah, seperti itu. Digundul tidak mungkin ya lanang gundul biasa. Itu. Kalau perempuan gundul kan elek. Itu. Atau laki-laki tapi jenggote akeh kutune misalnya, akeh lingsoi, dicukur menurut sebagian ulama haram nyukur jenggot. Madzhab Syafi'i makruh. Walaupun nas Imam Syafi'i di kitab Al-Um menunjukkan haram. Tapi yang utama dalam madzhab Imam Syafi'i, nyukur jenggot bagi laki-laki itu makruh. Jadi termasuk kategori lam yumkin izalatu itu karena menyebabkan sesuatu yang makruh atau haram dan elek. Gitu. Orang dulu itu kalau nakzir wong, jenggotnya dicukur. Sekarang ditakzir dewi, dicukur dewi, nom mengenom. Gitu ya. Nom mengenom. Gitu. Jadi paham ya? Jadi ini disamakan dengan apa? Dengan rambut sing bundel tadi itu. Berarti apa? Makfu. Asal dengan qayyid tadi itu. Apa? Lam yumkin izalatuhu. Kalau laki-laki mungkin dicukur sampai habis, hilang lingsoi wajib. Itu dilakukan karena bukan aib, justru ada hadis walaupun sanadnya dipermasalahkan oleh para ulama hadis, cuman hadis ini disebutkan oleh para aulia arifin billah, disebutkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, oleh Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid. Pernah suatu ketika Habib Ali itu ziarah ke Huraidah. Habib Ali rumahnya ada di Siwun, Hadramut. Habib Ahmad bin Hasan rumahnya ada di Huraidah, Hadramut juga, jaraknya mungkin seperti dari sini ke Sidoarjo atau ke Surabaya begitulah jaraknya. Nah, Habib Ali itu sering ziarah ke Huraidah karena tempat guru futuhnya ada di sana, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, wa min bil malal Attas Abi Bakrin akhatul Kas. Gitu. Habib Bakar Attas di sana. Habib Bakar Attas ini mertuanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Tadkirun Nas itu. Nah, Habib Ali pernah suatu ketika ziarah ke Huraidah. Nah, keduanya saling takzim. Sakoncoan, tapi saling takzim. Saling meyakini kalau temannya lebih alim, lebih dekat kepada Allah, lebih dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu orang dulu itu. Satu sama lain saling husnudzon, saling meyakini kalau temannya ini lebih afdal. Oh, ranking 5 itu ben aku ranking 1. Enggak ada ngono ya. Itu enggak, saling meyakini kalau temannya lebih afdal. Nah, makanya kalau Habib Ahmad bin Hasan ziarah ke Siwun, Habib Ali mempersiapkan Habib Ahmad bin Hasan untuk khutbah Jumat, untuk ceramah kepada murid-murid, untuk ngisi pengajian untuk jamaahnya, dipersilahkan. Begitu juga sebaliknya kalau Habib Ali ke Huraidah, Habib Ahmad bin Hasan mempersilahkan Habib Ali untuk isi pengajian-pengajian untuk jamaahnya di situ orang-orang itu. Begitu. Saling takdim. Nah, suatu ketika Habib Ali pernah ziarah ke Habib Ahmad bin Hasan ke Huraidah. Ketemu Habib Ahmad bin Hasan, Habib Ali ngasih muidhah kepada masyarakat. Beliau menyebutkan hadis itu tadi, barang siapa yang cukur 40 kali rebu berturut-turut, maka akan dijadikan faqih oleh Allah. Ahli fikih nanti. Artinya ya duduk sulapan, gundul tok ping 40 ndak tahu ngaji. Ngorokati fikih sulapan itu enggak. Artinya dimudahkan untuk menjadi seorang yang faqih, betul-betul fikih. Fikih zahir batin, duduk fikih garingan, kesereten. Fikih garingan ya, fikih zahir batin. Gitu.
Dengan cara apa? Cukur 40 kali rebo berturut-turut. Nah, lek anak si kecil enak. Bayi ku digundul ping 40, ndak diisin sih an. Saya enggak malu. Les gede kadang isinnya. Itu isin. Padahal rambutnya enggak pati api. Itu. Itu. Nah, jadi isin. Biasanya begitu. Cukur 40 kali rebu. Itu akan dimudahkan oleh Allah untuk menjadi seorang yang faqih hakikatan. Nah, Habib Ali nerangkan itu. Dan pengetahuan ini maklum di kalangan para habaib, kalangan para ulama itu maklum hadis ini. Tapi bagaimana Habib Ahmad ketika Habib Ali menyampaikan itu ke masyarakat, Habib Ahmad ada di samping beliau. Habib Ahmad bin Hasan langsung menunjukkan seolah-olah beliau sangat gembira dengan keterangan yang disampaikan Habib Ali, seolah-olah baru pertama kali mendengar. Masya Allah, ini faedah sangat bagus sekali, ini perlu diamalkan ini. Ayo semuanya. Saya akan ngajak santri-santri saya, anak-anak saya, orang-orang yang punya keterikatan hati dengan saya untuk mengamalkan ini. Penting sekali ini. Jadi menunjukkan sewenenge menerima keterangan ilmu, padahal itu wis di kalangan para habaib atau kalangan para ulama wis maklum nemen ya. Tapi bagaimana beliau menunjukkan seolah-olah mendengar pertama kali itu adab. Ya. Tapi mendengar keterangan dari orang itu tunjukkan seolah kita belum pernah tahu, kita sangat bergembira atas itu. Ya, terus marno kita menunjukkan kepingin untuk ngamalno begitu. Serius, bukan pura-pura, teman memang serius dari hati begitu. Itu adabnya, duduk. Aku duwe pisan ibarat iku. Aku duwe pisan ibarat iku ya. Wis biyen aku terus mari nglakoni aku pisan niku. Ndak begitu ya. Adab, itu adab namanya. Itu ulama dulu itu begitu. Ya, duduk. Aku duwe pisan niku ono di bukuku. Wis tak catet pisan. Nah, jadi kadang-kadang enggak ngerti tapi gengsi pola itu kok konco ya. Pola itu kok konco kadang-kadang gengsi. Enggak punya padahal dia juga enggak pernah dengar tapi kadang-kadang begitu, oh saya sudah tahu juga, padahal tak perlu. Padahal enggak perlu. Pola itu kok konco nih menunjukkan seolah-olah sudah tahu, yang enggak nyatet, yang enggak dicatat. Kaya wis weruh iko. Marno tepake buka YouTube ya. Lah orang dulu itu enggak menunjukkan semangat keterangan ilmu itu. Seolah-olah pertama kali, walaupun sudah mendengar berkali-kali. Nah, jadi intinya tadi itu lingso itu telur kutu itu makfu jika tidak mungkin untuk dihilangkan karena perempuan misalnya kalau dicukur jelek. Kalau mungkin untuk dihilangkan maka ya tidak makfu. Nah, ini sebagian ulama menyamakan. Tapi waqad sarraha sapa Syekhu Syuyukhina Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dikatakan Syekhu Syuyukhina ya karena memang duduk gurunya Syekh Zainuddin langsung tapi kakek guru. Karena Syekh Zainuddin kan berguru kepada Imam Ibnu Hajar dan ulama-ulama yang lain yang mereka adalah murid-muridnya Syekhul Islam Zakaria. Makanya dikatakan Syekhu Syuyukhina. Wa qad sarraha Syekhu Syuyukhina Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu bi annahu la yulhaq apa tabu biha kelawan nuqadus sya'ri. Syekhul Islam tidak setuju. Jadi telur kutu tadi enggak bisa disamakan dengan rambut sing bundel sendiri. Lah terus siapa? Enggak mafu. Lah terus kalau enggak mafu bagaimana? Bal alaihi tayammum. Wajib tayammum. Jadi yang bisa dibasuh harus dibasuh, yang ada telur kutu yang enggak bisa dihilangkan tadi itu diganti dengan tayammum. Berat ini pendapat beliau. Tapi Imam Ibnu Hajar enggak setuju. Lakin qala tilmidu muridnya Syekhul Islam yaitu Syekhuna siapa? Imam Ibnu Hajar. Beliau Ibnu Hajar mengatakan Syekh Ibnu Hajar mengatakan walladzi yuttajahu al-afu. Yang lebih unggul itu ya makfu. Kenapa? Lid darurah. Karena alasan darurat. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar dan ini yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Wasadizuha. Rukunnya wudu ada 6. Yang ke-6 adalah tertib. Rukunnya wudu kita tahu ada 6. Yang 4 nas Al-Qur'an, membasuh wajah, membasuh tangan, ngusap kepala, membasuh kaki itu nas Al-Qur'an. Adapun niat itu diambil dari hadis innamal amal binniyat. Adapun tartib diambil dari ibda'u bima bada'allahu bihi. Ya.
Walaupun di Quran pakai wawu, tapi kan ada hadis kata kayak sa'i baina Safa wal Marwah. Itu kan atofnya juga pakai wawu, innas Safa wal Marwah. Safa wal Marwah min syairillah. Lah sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Mulai dari mana? Dari Safa dari Marwah. Ketika ada sahabat nanya begitu, dijawab oleh Rasulullah SAW, ibda'u bima bada'allahu bihi. Yang disebutkan dulu oleh Allah mana? Safa kan, ya dari Safa ke Marwah, kemudian Marwah ke Safa. Begitu juga ini, yang disebutkan dulu oleh Allah, wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Ya udah, ngikuti urutan itu. Harus tertib untuk itu. Wasadiswa tertibun, ya apa urutnya? Kama dzukira, seperti yang sudah disebutkan. Apa? Min taqdimi ghuslil wajhi fal yadaini farra'si farrijlan. Nah, itu urutannya seperti itu. Kenapa lilit tiba? Dalilnya bukan nas Al-Qur'an untuk tartib ini. Lilit tiba, ngikuti baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak pernah wudu diwolak-walik, itu tidak pernah. Selalu urut seperti yang diterangkan tadi itu. Nah, padahal beliau yang mengatakan, yang bersabda khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara ibadah kalian, walaupun ini untuk haji dan umroh, tapi secara umum semuanya kita itu ngikuti beliau. Karena agama kita apa? Agama kita apa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Iman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semuanya. Nah, itu. Syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngikuti Nabi Muhammad, intinya itu. Katanya memang aneh. Tiba Nabi melakukan urut, ya sudah, ikuti urutan seperti itu. Kecuali ada satu kasus, ini gugur tertib. Ada yang mengatakan tidak gugur tertib sih, tapi tertib hukman. Secara hukum dianggap tertib, walaupun tidak tertib, ya berarti tidak tertib. Secara hukum dianggap tertib. Berarti tertib apa enggak sini? Nah, ini berarti tidak wajib tartib. Sebagian ulama makso, tartib pisan niki. Tapi tartib itu dibagi dua, ada tartib apa? Tartib hissi, ada tartib hukmi. Atau ada tartib hakiki, yang memang betul-betul tartib wudu kayak biasanya kita lakukan itu tartib hakiki ya. Wajah, tangan. Ada tartib takdiri, perkiraan. Yaitu ketika ada orang menyelam ke air, terus niat wudu, diem di situ lama. Seukuran wudu normal. Misalnya wudu normal perlu waktu 1 menit. Nah, ada orang nyilem ke kolam atau ke air yang menggenang, gitu, atau sungai, nyilem, nawaitul wudu, terus diem di dalam air selama 1 menit. Ini juga tartib secara perkiraan. Karena 1 menit itu bisa dilakukan untuk tartib. Ada tartib hukmi. Tartib hukmi yaitu masuk ke dalam kolam, nawaitul wudu'a, langsung keluar lagi. Jadi nggak ada tartib hakiki, secara hakikat tidak ada tartib, secara perkiraan juga tidak ada. Kenapa langsung keluar? Diperkirakan ya apa? Wudu normal misalnya 1 menit, ini 1 detik langsung metu maneh. Ya, tidak ada. Apa ini tartib hukmi? Secara hukum dianggap tartib. Ya berarti tidak tartib. Paham ya? Nah, ini gugur. Dalam kasus ini tartib gugur kapan? Yaitu ketika orang wudu dengan cara menyelam. Jadi wudu ekspres ini, kilat, ya cepat. Jadi ke sungai itu blung, jadi ke susu. Nah, masuk ke dalam blung, nawaitul wudu'ah, mentas mane mari ya. Tapi khurujan minal khilaf, jangan wudu seperti itu karena ada khilaf. Ada yang mengatakan blung nawaitul wudu langsung keluar, yang muktamad sah. Tapi ada pendapat mengatakan tidak sah itu. Sah gaya wajah tok kayak gitu. Tangan, kepala, kaki belum. Tapi yang muktamad sah, wakilan tidak sah. Sing sepakat saya apa? Kalau masuk menyelam, kemudian diem dulu. Blung, nawaitul, setelah nyilem, nawaitul wudu, bukan kate mencolot nawaitul wudu, tidak sah. Nyilem dulu baru nawaitul wudu. Setelah niat wudu dalam hati, diem beberapa waktu ada di situ. Sekiranya kalau seandainya dibuat tertib, itu cukup. Nah, kalau ini sah ini. Karena itu sebaiknya jangan wudu model pertama tadi itu, blung mentesan ya. Nah, jangan. Karena ada khilaf. Nah. Walawin ghamasa muhditsun, in ghamasa itu menyelam. Kalau ada orang hadas kecil nyilem,
Walau fi ma'in qalilin, enggak harus air banyak. Itu. Kemudian biniyatin mu'tabaratin mimma marra, dengan niat yang sudah diterangkan kemarin itu. Ya apa hukumnya? Ajza'ahu anil wudu. Cukup sudah wudunya. Walau lam yamkus fil inrimas zamanan yumkinu fihi tartib. Walaupun dia ketika nyilem tidak diem seukuran waktu yang cukup digunakan tartib, cukup. Dengan catatan setelah nyilem, niatnya itu setelah nyilem. Yang harus nyilem apa? Pokok anggota wudhu, nggak harus seluruh badan. Pokok anggota wudhu, wajah keseluruhan, tangan sampai siku, sebagian kepala, dan kaki sampai mata kaki. Pokok anggota wudhu masih nggak harus air banyak. Nggak harus air banyak, masih bagi bayi itu ya. Jadi anak arek gerang, berpunang bagi bayi diisi air, terus masuk ke situ. Wajah ditempelkan, ya. Sebagian kepala nempel juga, tangannya nyilem, kakinya nyilem. Nawaitul wudu'a. Mari ya. Nah, setelah itu airnya mustakmal sudah. Kalau tidak nyampe 2 kula airnya mustakmal. Kalau airnya 2 kula ya aman. Tidak mustakmal. Kalau airnya tidak nyampe 2 kula mustakmal. Harus setelah anggota wudhu nyilem semua. Paham? Lek enggak nyilem total, sah untuk wajah tok itu. Kalau enggak nyilem total, anggota wudhunya ya, itu sah hanya untuk wajah. Nah, ini kalau nyilem. Kalau nyilem seperti itu hukumnya. Kalau disiram enggak nyilem. Disiram enggak nyilem. Jadi misalnya digambior pakai timbo. Sampean berdiri, digambior pakai timbo, nawaitul wudu'a. Sah untuk wajah tok. Kenapa? Kalau digambar dari atas pakai timba, dari kepala terus kemudian sampai ke kaki, itu kan perlu proses, tidak langsung bareng rata, wajah, tangan, kepala, kaki kan tidak langsung bareng. Beda kalau nyilem, terus nyilem total anggota wudhu, baru nawaitul wudhu, semua sudah terkena air. Beda kalau digambar, ya kan? Saya perlu proses kan, ketika awalnya disiram itu nawaitul wudhu, tidak bareng ini. Airnya tidak bareng. Maka kalau seperti itu digambar timbo, hanya sah untuk wajah. Habis itu tinggal melanjutkan tangan, kepala, dan kaki. Nah, ini sih. Walawirtasala. Naam lah. Naam. Lawirtasala. Kalau ada orang adus. Itu. Biniyatihi ya. Biniyatihi kan? Biniyatihi. Ada haknya. Kurang haknya. Biniyatihi. Biniyatil wudu. Biniyatihi, biniyatil wudu. Kalau ada orang mandi niat wudu, yaitu tadi mandi, maksudnya mandi di sini, bi ghairil inrimas. Mandi di sini, inrimas itu kan juga mandi juga kan ya? Nyilem itu mandi apa enggak? Mandi. Ini maksudnya irtasala bi ghairil inrimas. Tidak dengan cara nyilem tadi itu. Ya di bawah shower ya. Shower dibuka, meneng nawaitul wudu'a. Kemudian langsung keluar, enggak sah, cukup aja tok itu ya. Nah, itu harus tetap tertib kayak ngono, pakai shower atau digambior timbo tadi itu. Walawi lawi iktasala biniyatihi biniyatil wudu. Maka kalau seperti itu, iktasalanya bi ghairil inrimas, dengan selain inrimas. Fayushtaratu fihi tartibu haqiqatan, harus tertib haqiqatan itu. Nah, tadi ketika nyilem niat langsung sah. Enggak harus tertib. Nah, yang penting yang nyilem itu apa? Anggota wudu, enggak harus seluruh badan. Makanya wala yadurru apa nisyanul lumatin, enggak harus nisyan hatta sengojo dak ya. Wala yadurru nisyanul lumatin sak delmo nek mana kita kuno sak delmo, artinya sedikit, satu titik, au lumain atau beberapa titik fi ghairi a'dha'il wudu. Jadi kalau ada sebagian anggota badan atau beberapa tempat dari anggota badan yang tidak terbasuh oleh air, tidak terkena oleh air, tidak masalah asalkan bukan anggota wudu. Bahkan bal laukana iku alama ada a'dha'ihi atau wudu maniun. Bahkan seandainya di seluruh anggota badan yang bukan anggota wudu itu ada manik kasamin, orang diolesi lilinnya. Ada orang seluruh badannya diolesi lilin, kecuali anggota wudhunya toh atau dicet. Ya, kayak sing di pinggir stopan-stopan ya. Dicet itu, dicet kabeh kecuali anggota wudhunya enggak dicet. Wajah, tangan, kaki,
kepala sebagian dan kaki. Yang anggota wudhunya nggak dicet, lainnya dicet, kayak di stopan-stopan itu ya, di lampu merah. Habis itu nyilem, nawaitul wudhu'a, ya, nawaitul wudhu'a. Lalu otomatis kan yang kena air, yang terendam hanya yang anggota wudhu, yang lain tidak kena air, mana itu? Nah, kayak begini, balau kana ma'ada adomaniun kasyam'in lam yadurro, tidak masalah, sah tetap hukumnya seperti tadi. Kamastadharahu syekhuna, seperti keterangan yang dianggap zahir oleh Syekhuna Ibnu Hajar. Orang-orang kayak gitu-gitu itu sing ngemis-ngemis model ngono jadi KI. Nah itu, kayak enggak kebiasaan, sampean KI akhirnya kebiasaan bendina kan wallah alam salat apa enggak. Ya, salat apa enggak begitu. Jangan. Mending kasihnya orang-orang yang memang orang tua yang minta-minta yang kelihatannya enggak mampu itu kasih. Orang-orang kayak gitu enggak usah dikasih. Jangan, mending ngasih yang lain jangan. Arek nom-nom. Arek nom-noman, kemudian wallahualam sholat apa enggak, kemudian uangnya nanti dibuat apa, apakah dibuat makan atau dibuat narkoba, wallahualam. Itu wallahualam. Maka sebaiknya jangan dikasih. Lek khawatir mobil diberet, gua permen, sanggup permen, kan permen sepurane duwe permen. Tak ngomong ndak duwe, sepurane duwe permen. Sepurane duwe permennya. Ojo sepurane ndak duwe goro. Sepurane duwe permen. Itu duduk ngomong ndak duwe. Sepurane duwe permen. Utawa sepurane ndak duwe duit dilanjutno di ati. Sepurane ndak duwe duit sing gawe sampean di jero ati ngono. Galiyane ono sing gawe sampean ndak ono. Gitu ya. Begitu. Tauria. Jangan biasakan bohong. Karena kebiasaan bohong walaupun guyon, kok akhirnya guyon bohong serius nanti. Akhirnya kebiasaan bohong ben ngomong goro akhirnya. Nyalon goro mana itu tambah. Ya. Walau ahdasa wa ajnaba. Ada orang hadas kecil dan hadas besar junub. Itu. Maka ajza'ahul ghuslu anhuma, saking hadas lan junub. Cukup mandi biniyatihi kelawan niat ghusli. Biniyatihi kelawan niat ghusl. Jadi ada orang yang punya hadas kecil, punya hadas besar. Kemudian mandi niat menghilangkan hadas besar, hadas kecilnya melok. Indiraj. Jadi urusan hadas itu mabniun alal indiraj, menyatu ya. Jadi walaupun hadasnya dua, itu mandi niat menghilangkan hadas besar, sak hadas kecilnya hilang. Wala yajibu tayakkunu umumil ma'i, yakin ratanya air jami'al udwi. Jadi nggak harus, biar nggak was-was, nggak harus meyakinkan air itu betul-betul rata mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nggawa spion didelok mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Atau nggawa HP didelok selfie mulai ujung rambut sampai ujung kaki, was-was. Nggak harus yakin. Cukup apa? Bal yakfi ghalabatu dzanni bihi kelawan umumul ma. Cukup dzon air rata, selesai. Sing penting ya gak sembrono pisan. Bukan berarti Surabaya lipatan-lipatan badan itu diperhatikan, digosok ambil tangan nih, kayak ketiak atau sebagian orang perutnya yang bertumpuk-tumpuk itu ya, nah itu berlapis-lapis itu. Berapa lapis? Ratusan ya. Yang perutnya berlapis-lapis itu. Itu ketika mandi jadi gosok begini biar zon rata, ojo disiram menutup yang lipatan-lipatan enggak kena nanti ya. Itu jadi lipatan di area telinga ini diginikan, kemudian di pinggirnya bibir ini kadang-kadang nggak kena ini. Nah ini pinggirnya mata ya, pinggirnya mata, kemudian di bawahnya hidung ini kadang nggak kena ini diginikan ya. Nggak harus masuk ke dalam, bagian luarnya ini aja. Itu diperhatikan, bukan berarti sembrono, tapi bukan juga was-was, biasa-biasa saja. Farun Allah alam al-Fatihah.